Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel JL Creator. Nah, di video kali ini aku mau share tentang medical check up yang ada di Jepang. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga share agar video yang aku buat ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi di video kali ini aku pengen share tentang medical check up yang ada di Jepang. Nah, jadi walaupun kita pas di Indonesia udah medical check up sebelum berangkat ke Jepang, tapi nyatanya setelah nyampe di Jepang tuh kita harus medical check up lagi. Nah, kebetulan waktu itu baru kerja beberapa hari dan kita langsung diantarin untuk medical check up. Jadi medical check up di sini juga nggak bareng-bareng ya sama temen yang lain, jadi sendiri-sendiri. Nah, kebetulan aku termasuk orang yang terakhir di medical check up dari orang-orang Indonesia yang datang di perusahaan ini. Nah, sekarang aku pengen ngejelasin urutannya ya. Jadi yang pertama itu kita masuk ke rumah sakitnya, terus kita nunggu dikasih nomor antrian. Dan ini uniknya kita tuh nggak daftar di loketnya gitu, jadi kita tuh langsung masuk aja, duduk di ruang tunggu, terus ada kayak petugasnya yang nyamperin, terus kita dikasih nomor antrian. Nah, mungkin ini itu karena udah kerja sama perusahaannya ya, jadi dia tahu gitu kan kalau misalkan ada dari perusahaan ini yang mau datang, terus tinggal dikasih nomor antriannya aja, jadi nggak perlu daftar di loketnya gitulah. Nah, setelah itu kita tensi darah, dan ini uniknya tensi darahnya tuh mandiri ya, jadi kita yang ngelakuin sendiri tensi darahnya. Nah, di situ setelah kita udah tensi, kita tulis di kertas yang udah disediain yang ada di samping alat tensi darahnya. Jadi setelah udah keluar hasilnya, kita langsung tulis tuh di kertas itu. Setelah selesai dari tensi darah, kita tuh nunggu dipanggil untuk verifikasi data gitu. Kayak di situ tuh kayak ditanyain namanya siapa, terus tanggal lahirnya berapa, terus juga lagi pagi udah sarapan apa belum, terus ada obat lagi rutin diminum atau enggak gitu. Nah, setelah menunggu di sela-sela waktu untuk proses selanjutnya, aku tuh dikasih kayak cup gitu, kayak cup kecil untuk masukin urin di situ. Jadi kita tuh disuruh masuk ke dalam toilet, terus setelah keluar dari toiletnya itu tuh udah ada kayak bilik buat naro si urinnya itu. Jadi setelah keluar dari toilet ya kita langsung ngasih urinnya di situ gitu, tinggal ditaruh aja di situ. Pasti nanti juga tahu walaupun di situ nggak ditulis namanya ya. Proses selanjutnya adalah kita tuh dicek tinggi badan dan juga berat badan. Nah, di situ kayak ruangannya tuh beda-beda gitu. Jadi kayak misalkan tadi kan udah nih verifikasi data. Nah, terus kita keluar dulu, terus kita dipanggil lagi untuk ngelakuin proses selanjutnya, yaitu mengukur tinggi badan dan juga berat badan di situ. Nah, setelah udah selesai, kita keluar lagi, terus kita nunggu lagi, dan setelah nunggu beberapa saat, kita dipanggil lagi untuk cek mata. Nah, jadi cek mata di Jepang itu nggak sama kayak di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada jaraknya berapa meter, terus juga di jarak tertentu itu ada kayak kayak poster, dan isinya itu huruf-huruf ABC atau abjad kayak gitu kan. Terus juga si huruf-hurufnya itu ada yang gede sampai ada yang paling kecil gitu. Nah, tapi kalau di Jepang itu dia pakainya alat, dan kayak alatnya tuh kayak 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 teleskop atau apa ya. Jadi di situ tuh mata kita tuh diarahin ke
ini ke apa namanya kayak teleskop gitu. Nah terus di situ tuh ada apa namanya kayak ada gambar, tapi gambarnya tuh kayak bentuknya tuh kayak gini, dan ini setiap ujungnya itu ada kayak huruf C, tapi arahnya tuh beda-beda. Jadi ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, terus juga ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Jadi kita cuma tinggal nyebutin aja apa sih namanya, misalkan diklik gitu kan, diklik dari dokternya, terus kita tuh disuruh nyebutin ini tuh arah C-nya tuh kemana. Terus ada juga yang dia tuh makin kecil kayak gitu. Nah terus setelah udah mata kita keluar lagi, nunggu lagi sampai dipanggil, cek telinga. Jadi kalau cek telinga ini menurut aku sama yang di Indonesia gitu ya. Jadi kita disuruh pakai headphone, terus juga kita megang tombol, terus jadi kalau misalkan kita ngedenger itu kita langsung dipencet aja gitu. Pokoknya menurut aku ini tuh mirip lah sama yang di Indonesia. Terus setelah udah cek pendengaran, kita dicek ke seluruh tubuh gitu. Jadi kita tuh ditidurin, dan pengecekan ini tuh kita nggak boleh pakai ini ya, daleman. Jadi daleman kita tuh dicopot dulu, terus tetap pakai baju yang kita pakai, cuman dalamannya doang yang dicopot. Nah terus kita dicek sama dokternya, nggak tahu ditempelin apa-apa gitu ya, aku juga nggak ngerti. Pokoknya tinggal ngikutin aja sesuai instruksinya. Terus di sana tuh ya, setiap ruangan itu setiap kita mau diperiksa kan kita bawa tas kan. Nah tas itu tuh ditaruh di tempat khusus gitulah. Nah setelah udah selesai organ tubuh, terus yang terakhir itu ronsen gitu. Jadi di sini juga kita nggak boleh pakai daleman, terus kita berdiri kayak biasanya. Nah setelah proses semuanya udah selesai, kita tuh disuruh nunggu, dan ini tuh nggak lama ya nunggunya. Setelah nunggu beberapa saat, kita dipanggil masuk lagi, dan disitu sama dokternya kita dikasih tahu ini tuh hasilnya bagus apa enggak, sehat atau enggak. Jadi hasilnya tuh langsung hari itu juga. Nah pas waktu itu aku tuh berangkat sekitar jam 9, selesai itu sampai balik lagi ke Shukusha itu sekitar jam setengah 12-an. Jadi itu tuh udah sama perjalanan ya, bolak-balik jam setengah 12. Nah mungkin ini aja sih yang bisa aku share tentang medical yang ada di Jepang. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.